Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa diterbitkan, pemerintah desa memiliki peran strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah. Pemerintah desa mendapatkan alokasi dana desa atau ADD sebesar 1 miliar hingga 1,6 miliar rupiah per tahun per desa untuk membangun dan meningkatkan perekonomian di desa. Adanya alokasi dana desa berpotensi terjadi tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang bila tidak disertai pengawasan dan evaluasi yang ketat, berakibat pembangunan dan kesejahteraan di desa tidak tercapai. Kalau kita lihat APBD desa juga meningkatnya drastis sekali. 2014 itu rata-rata 329 juta. 2014. 2015 itu sudah naik menjadi 701 juta. 2021 1,6 miliar. Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya sangat besar sekali. Untuk mencegah tindakan korupsi dan penyelewengan dana desa, mulai tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya menginisiasi program percontohan desa anti korupsi bertujuan menumbuhkan akuntabilitas, transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Program Desa Anti Korupsi itu adalah program yang diinisiasi oleh KPK, ya, bekerja sama dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Keuangan, dan juga para pemerhati dan konsultan. Kemudian kita membentuklah namanya Program Desa Anti Korupsi. Program Desa Anti Korupsi itu sendiri kita bentuk tentunya ada beberapa alasan atau yang mendasari. Yang pertama tentunya kita mendasari berdasarkan landasan yuridis yang ada. Yang pertama adalah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana kita ketahui bersama bahwa dengan adanya undang-undang tersebut, ya, di desa tentunya memiliki peran yang sentral dan sangat penting dalam pembangunan di desa. Mereka mengelola sendiri sistem pemerintahannya, mereka mengelola sendiri anggarannya, mereka mengelola sendiri bagaimana membangun desanya yang baik. Kemudian yang kedua adalah adanya Undang-Undang KPK sendiri. Di dalam pasal 6, ya, pasal 6 huruf A, Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi, di sana dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas, ya, melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga terkait landasan yuridisnya, kita ketahui bersama bahwa sejak Undang-Undang Desa diterbitkan dari 2015 sampai dengan 2021 itu ada 601 kasus dengan 686 tersangka. Artinya apa? Ya, inilah aparat desa yang melakukan korupsi. Ya, ternyata pengelolaan anggaran, pengelolaan sistem pemerintahan di desa itu ternyata ada korupsinya juga. Nah, inilah yang menjadi landasan yuridis kita, landasan sosiologisnya. Yang pertama, ya, sejak Undang-Undang Desa diterbitkan nomor 6 tahun 2014, 2015 sampai dengan 2021 atau sampai dengan 2022, pemerintah telah menggelontorkan uang dana desa, ya, sebesar 468 triliun sampai dengan 2022. Ya, kalau sampai dengan 2021 itu 401 triliun. Kan gitu. Tentunya harapannya masyarakat akan semakin sejahtera. Dalam pemilihan desa percontohan, terdapat 5 komponen dan 18 indikator sebagai prasyarat menjadi desa anti korupsi. Jadi
Program desa anti korupsi ini sekali lagi adalah bagaimana kita mendorong peran serta masyarakat. Makanya di dalam buku desa anti korupsi atau yang menjadi panduan daripada desa anti korupsi ini saat ini ada 5 komponen utama, kemudian 18 subkomponen, kan gitu. 5 komponen utama itu apa saja? Yang pertama adalah penguatan tata laksana, kemudian penguatan pengawasan, kemudian pelayanan publik, kemudian yang keempat adalah partisipasi masyarakat, kemudian yang kelima adalah kearifan lokal. Nah, di dalam tata laksana ini tentunya pemerintah desa bekerja sesuai dengan aturan-aturan. Mana-mana yang belum ada aturannya dibuat. Contoh misalnya aturan tentang gratifikasi dan suap. Ya, rata-rata desa belum ada, dibuat. Ya, dirembuk dengan masyarakat di situ. Ya, ini jadikan panduan. Kemudian sosialisasikan. Sebagai bentuk sosialisasi, pemerintah desa bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya membentuk tim pendamping desa. Pada dasarnya sebenarnya secara umum panduan atau pedoman desa anti korupsi ini kita sampaikan pada seluruh desa di Indonesia, termasuk melalui pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Harapannya adalah ini bisa tersosialisasi juga dengan baik, masyarakat juga paham. Inilah yang dimana dengan desa anti korupsi. Maka kita juga punya pendamping desa. Pendamping desa ada 35.000, itu tersebar di seluruh Indonesia juga. Paling tidak mendampingi di setiap kecamatan, di setiap desa, paling tidak 2 desa, 3 desa 1 pendamping. Ini juga diharapkan untuk ikut juga mensosialisasikan, sehingga walaupun tahun 2022 itu ngambil 10 percontohan dan sekarang tahun 2023 mau 22 percontohan, tapi tidak hanya terbatas pada itu sebenarnya. Silakan juga yang lain karena memang ini keterjangkauan ya. Kita harapkan ini juga bisa semua desa itu menggerakkan untuk itu. Makanya dinas PMD, inspektorat yang ada di daerah, termasuk siapapun yang punya kepedulian terhadap desa ini untuk punya ruang yang sama untuk melakukan sosialisasi. Melalui berbagai tahapan, pada tahun 2022 terpilih 10 desa anti korupsi dari 10 provinsi. Manfaat program desa anti korupsi dengan tujuan utama menyejahterakan masyarakat mulai dirasakan oleh warga desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan program desa anti korupsi mampu membawa inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Cibiru Wetan, desa yang berlokasi di bagian utara Kabupaten Bandung, merupakan salah satu desa dari 10 desa yang terpilih sebagai desa anti korupsi. Desa Cibiru Wetan merupakan desa anti korupsi dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan 9 desa lainnya, yakni sebesar 18.000 jiwa. Desa Cibiru Wetan terpilih sebagai desa anti korupsi dikarenakan transparansi informasi penggunaan dana desa dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam sistem tata kelola desa. Pada waktu proses awalnya bahwa kami kedatangan petugas dari KPK RI yang mana langsung ke rumah dinas saat itu menanyakan desa-desa mana saja yang tentunya bisa dijadikan desa percontohan di anti korupsi. Saya mengusulkan pada waktu itu 2 desa, ya tidak tiga desa. Hanya 2 desa, pertama desa Ciburial, yang kedua desa Cibiru Wetan. Nah pada saat itu juga petugas yang ditugaskan oleh KPK RI itu langsung mendatangi 2 desa, bahkan menginap hampir dalam waktu 3 hari 3 malam, ya, melihat langsung kondisi desa Ciburial dan juga desa Cibiru Wetan, yang tentunya dari 2 desa ini sehingga datang lagi kepada saya menyampaikan bahwa ternyata nilai bobot di antara 2 desa itu hanya desa Cibiru Wetan yang saat itu masuk kepada kategori layak. Ya.
Nah, setelah itu dikategorikan layak, maka memutuskan Desa Cibiru Wetan sebagai desa percontohan anti korupsi. Transparansi informasi alokasi atau penggunaan dana desa merupakan salah satu strategi utama pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjalankan program desa anti korupsi. Terkait dengan keterbukaan atau transparansi informasi, memang ada beberapa yang dilakukan oleh kita. Yang pertama, kita wajibkan mereka mengekspos kepada masyarakat, baik itu melalui laporan atau melalui rapat-rapat tentang anggaran berapa, apa saja yang akan dilaksanakan, kemana saja uang yang akan beredar, seperti itu. Bagaimana pertanggungjawaban yang dibuat. Kemudian dengan digitalisasi, uang atau pelaksanaan keuangan di desa itu sudah bukan tunai lagi, tetapi melalui cashless, tidak memakai uang. Jadi transfer, sehingga akan ketahuan kan, ini kemana, ini seperti itu. Nah, itu adalah untuk memudahkan masyarakat. Itu reward dari Pak Bupati kepada desa Cibiru yang sudah menjadi juara. Nah, sehingga masyarakat itu sudah tidak perlu jauh-jauh datang ke kabupaten apabila akan membuat KTP, akan membuat kartu keluarga, akan membuat akte. Jadi itu dimanfaatkan. Dan di Kabupaten Bandung memang belum seluruhnya, dari 270 desa, tahap awal itu kemarin kalau tidak salah baru 40-an, dan salah satunya adalah Cibiru Wetan. Jadi dengan adanya itu juga, dengan adanya ADM itu sudah membantu masyarakat juga. Sehingga pelayanan lebih cepat, lebih tepat, dan tidak perlu ongkos lagi untuk jauh-jauh datang ke soreang. Pemerintah desa juga turut memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi sebagai salah satu agen perubahan program desa anti korupsi, yakni melalui berbagai kebijakan seperti rembuk desa, musyawarah dusun, musyawarah desa, dan penerapan aplikasi digital pada layanan publik di Desa Cibiru Wetan. Proses perencanaan tingkat partisipasi masyarakat itu sangat tinggi. Pertama, kehadiran dalam musyawarah di desa. Kemudian sebelum perencanaan, BPD melaksanakan rembuk dusun, namanya rapat dengar pendapat ya. BPD dengan kelompok-kelompok masyarakat dari perwakilan tiap RW, kemudian profesi, pedagang, tukang ojek, pemerhati pendidikan, itu larut dalam pertemuan yang difasilitasi oleh BPD dan tim perencanaan desa. Kemudian melahirkan gagasan-gagasan dari tiap dusun. Kemudian pada saatnya dibawa ke musyawarah desa, itu hadir seluruh komponen masyarakat dan mereka secara aktif menyuarakan gagasan prioritas pembangunan, dan kita di live streaming, disaksikan oleh seluruh halayak, baik orang Cibiru Wetan maupun orang lain yang berminat, termasuk juga media. Belum lagi kanal aspirasi melalui aplikasi Simpel Desa. Kita ada lapor Pemdes dan Japri BPD. Kemudian melalui aplikasi Balai Desa itu ada fitur pengaduan masyarakat. Pertama di website desa kita proaktif di upload setiap aktivitas kegiatan yang selesai dilaksanakan. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan yang sudah pemeriksaan inspektorat sudah dinyatakan clear, dokumentasinya kita juga naikkan di website desa. Kemudian informasi APBDes tahun berjalan dan informasi APBDes realisasi. Ada juga rapat pelaksanaan kegiatan, mengundang masyarakat. Kemudian ada rapat serah terima kegiatan pada saat selesai. Dan desa juga melaksanakan transparansi melalui Musdes informasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Biasanya dilaksanakan maksimal bulan Maret dan kita sudah 3 tahun ini selalu melaksanakan. Berbagai kebijakan dan ruang diberikan pemerintah Kabupaten Bandung kepada masyarakat, terbukti mampu meningkatkan layanan publik dan peran serta masyarakat. Pelayanannya sangat baik, cepat tanggap, orangnya ramah-ramah, juga tidak ada pungutan biaya. Kan desa Cibiru Wetan anti korupsi, jadi aman, tidak ada pungli.
Selain Desa Cibiruwetan yang memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tata kelola pemerintah desa anti korupsi, di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terdapat Desa Sukojati yang awalnya merupakan desa tertinggal, namun kini menjadi desa percontohan anti korupsi bagi semua desa di Provinsi Jawa Timur. Desa Sukojati berada di Banyuwangi, Jawa Timur, merupakan satu-satunya desa terpilih dari 7.724 desa sebagai percontohan desa anti korupsi di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program Smart Kampung mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan publik yang transparan dan akuntabel. Desa Sukojati ini salah satu desa dengan pelaksanaan smart kampungnya yang cukup baik dan cukup sukses. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya memang kami memiliki kebijakan di mana kami mengarahkan ADD dan DD di semua desa di Kabupaten Banyuwangi itu untuk digunakan dengan membuat program-program yang lebih produktif dan berdaya guna, terutama untuk masyarakat. Nah, jadi mereka kita lakukan kita arahkan gitu ya, desa-desa itu kita arahkan untuk menggunakan anggaran agar lebih tepat sasaran lagi. Dan memang digitalisasi ini menjadi modal bagi desa untuk meningkatkan pelayanan. Malam ini kita melakukan pelayanan malam yang biasanya disebut dengan pelayanan keliling atau kepale. Dengan adanya bantuan DD dan ADD, banyak bantuan-bantuan tersebut saya manfaatkan dengan baik. Salah satu contoh, mobil pelayanan itu saya buatkan menjadi bentuk pelayanan kepada masyarakat. Mobil itu sebagai mobil jemput bola. Dengan adanya orang masyarakat minta administrasi, salah satu contoh membuat KTP, KK, itu kalau orang-orang anak-anak remaja itu biasanya datang di desa. Tapi dengan adanya orang-orang yang sudah tua ini, saya menyempatkan diri bahwa adanya mobil tadi itu yang bantuan dari ADD maupun DD itu saya gunakan untuk jemput bola barangkali orang-orang yang sudah, artinya umur-umur yang 60 tahun yang tidak bisa, atau yang tidak kuat melangkah ke desa, akhirnya pakai mobil itu. Akhirnya desa melakukan jemput bola. Program lain yang turut mendukung Desa Sukojati sebagai desa anti korupsi adalah pengembangan e-village budgeting dan e-monitoring system. Sistem tersebut untuk mengelola keuangan desa atau dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan secara terintegrasi. Dengan adanya indikator maupun tolak ukur yang diterapkan di dalam sistem desa anti korupsi ini, kami punya standarisasi bagi semua desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga semuanya harapan kami akan kami arahkan ke sana sebagai bentuk akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa, karena begitu banyaknya sumber bantuan dana yang ada di desa saat ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya mungkin bantuan keuangan desa itu totalnya hanya antara 200 sampai 300, namun sekarang sudah miliaran. Mungkin paling sedikit 1,5 miliar bantuan keuangan yang digelontorkan baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Para aparat pemerintah desa juga mendapatkan bimbingan dan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, BPD, dan KPK juga terus memantau pelaksanaan program desa anti korupsi di Desa Sukojati.
Pengawasan juga turut menyertakan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa ataupun petugas. Tidak hanya itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pembangunan desa. Nah, apabila kita menemukan hal-hal yang sekiranya memang dirasa masyarakat ini kurang puas dengan Indonesia, kita adakan karena BPD sendiri, kami mengadakan kegiatan rutin bulanan, yang mana dalam kegiatan bulanan itu baik ada masalah atau tidak ada masalah di desa, tetap kita adakan rutinan. Ya, di situ kita mengumpulkan semua anggota BPD dan juga beberapa orang PBS, baik itu kepala desa, sekdes, ataupun bendahara, ataupun PK. Nah, di situ kita ngomong-ngomong, Pak, ada masyarakat dusun A menilai apa yang sudah jadi kebijakan desa sebenarnya kok kurang tepat. Bagaimana, Pak, pelaksananya? Solusinya seperti apa, seperti itu. Terus contoh lagi, Pak, masyarakat ini kok sepertinya tidak terlayani. Apakah benar laporan di masyarakat itu seperti itu? Coba jenengan klarifikasi kepada kita biar kita tahu bahwa apa yang sudah jadi keluhan masyarakat itu benar-benar nyata adanya. Nah, dari situ nanti kita dialog, kita diskusi, akan menemukan ataupun menghasilkan sesuatu yang khususnya untuk masyarakat, kembali lagi ke masyarakat. Nah, untuk monitoring sendiri sebenarnya kita tidak memiliki rencana sampai sejauh itu gitu ya. Tapi karena begini, karena yang kita nilai ini kan adalah desa-desa yang sudah memiliki kategori istimewa gitu ya. Kita sudah memberikan bimbingan teknis, sudah melakukan monitoring dan evaluasi. Kita yakin betul bahwa Desa Sukojati ini sudah bisa menerapkan indikator-indikator yang ada di desa anti korupsi tersebut. Gitu. Ya, saya senangnya di sini kan masalah pengurusan surat-surat. Ya, saya kira tidak ada masalah uang itu membayar, tidak ada, itu gratifikasinya tidak ada, sangat baik sekali gitu. Untuk pelayanannya saya sangat puas untuk pelayanan ya seperti ini. Di sini ada aparatnya desa, pada ramah, baik, terus juga cepat pelayanan, terus ini ada inovasi pelayanan, jadi kita nggak perlu ribet. Kita juga masyarakat diajak sama Pak Kades, kalau ada aparat yang minta uang, itu langsung dilaporkan saja. Terus juga anggaran desa sekarang, jelas informasinya ada di web. Dan lebih tahu uangnya itu lari kemana. Melalui program Desa Anti Korupsi diharapkan dapat memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat, karena program Desa Anti Korupsi dapat menciptakan tata kelola pemerintah yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel, sehingga optimalisasi penyerapan dana desa untuk membangun desa pun tercapai. Kita jadikan Indonesia bebas korupsi dimulai dari desa.